dosen baru S2, saya mendaftarkan diri untuk belajar di sini bersama-sama dengan teman-teman mengajar dan belajar ya. Nah, saya lahir tahun 69. Saya menikah dengan satu istri. Istri saya namanya Sri Harmini, dia mengajar juga tapi mengajar di taman kanak-kanak. Dia sebagai guru TK ya. Dia sebagai guru TK. Dan kami dikaruniai dua orang anak, satu anak perempuan sudah lulus dari Fakultas Ekonomi Satya Wacana tahun ini. Dia lulus Januari dan baru bekerja di Jakarta, baru 3 bulan ini di eh, apa namanya penabur ya, di sekolah penabur di bidang administrasi keuangan. Sedang anak saya yang nomor 2 laki-laki, dia sedang kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Undip Semarang. Ya, jadi kami diberi 2 orang anak. Ya, saya melayani di Gereja Betel Indonesia, Jalan Hasanuddin 3B Salatiga, atau yang lebih dikenal dengan nama Betel Area. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sempat hadir ke Salatiga, mampir di sana. Saya di sana sebagai staf pengembalaan sekaligus sebagai kepala kantor gereja. Ya, jadi saya kalau libur itu sebenarnya hanya Senin saja. Tapi karena yayasan di tempat ini meminta saya 2 kali dalam 1 minggu, maka saya hadir di STT ini setiap Senin dan setiap hari Rabu sekaligus mengajar. Ya. Nah, kemudian pendidikan saya S1-nya bukan teologi ya. Saya S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, jadi saya memang awalnya itu sudah mendaftar di Fakultas Teologi hanya karena saya tidak boleh menjadi pendeta oleh keluarga saya. Kemudian proses admisi waktu itu sudah pada masa orientasi mahasiswa, tapi nama saya tidak disebut oleh admin di Fakultas Teologi. Ternyata data saya dipindahkan oleh kakak saya ke Fakultas Hukum. Ya, baru setelah nikah saya boleh sama kakak saya untuk menjadi pendeta dan belajar teologi. Maka saya eh, belajar teologi S2 di STT Inteo Surakarta. Ya, dan di S3-nya saya di STT Berita Hidup Surakarta juga. Jadi saya belajar satu Fakultas Hukum, kedua teologi. Walaupun saya di S2, tapi saya waktu itu ikut matrikulasi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang apa namanya eh, tidak berasal dari S1 teologi, nanti pasti akan diminta mengikuti tambahan, yaitu matrikulasi untuk mata kuliah pengantar di S1 ya. Kemarin kalau nggak salah ada 4 orang ya yang S1-nya tidak teologi ya. Jadi nanti harus mengikuti tambahan kelas matrikulasi sama seperti saya juga dulu dari hukum, kemudian harus matrikulasi setahun ya, setahun. Baik, itu perkenalan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang onset bisa kembali memperkenalkan sebentar supaya kita saling mengenal lebih akrab ya. Jadi kita kuliahnya santai tapi serius ya. Artinya kita nggak usah terlalu tegang ya. Apalagi mata kuliah filsafat juga membutuhkan apa ya, konsentrasi ya. Karena memang filsafat itu suatu ilmu yang tidak mudah. Saya pun terus belajar ya. Silahkan, mari mulai Mas. Siapa Mas? Ya, perkenalan singkat saja ya. Ya, dia nama, kemudian tinggalnya status ya, kemudian bergereja di mana dan melayani apa gitu aja. Ya, perkenalkan nama saya Gilbert Tansaka. Saya alumni baru lulus kemarin dari STT Kanaan. Ya. Sekarang saya belum ada tempat layanan tapi lagi fokus studi Ya. S2. Ya. Tinggal di Ungaran. Saya ngekos di Ungaran Oh sini. ya, melayani belum ya? Belum. Belum Pak, tapi Kalau sering bantu-bantu di pelayanan di Salmasi di Solo. oh ya, terima kasih Mas Gilbert ya. Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan baik sehingga kita bisa berkumpul di sini. Mungkin perkenalan dari saya, nama saya Paksa Murid. Eh, Asalnya mungkin dari Papua, bukan mungkin tapi dari Papua ya. Asal, ya. Ini pasti itu. Ya, pasti. Pasti. Antara dua, Papua atau Afrika begitu ya. Ya. Oke. Eh, Terus pendidikan saya satu di sini Pak, di Kanaan. Eh, Terus selesai tahun 2023. Sementara ini belum pelayanan juga, tapi bantu-bantu di gereja GKI di Semarang. Eh, Mungkin tempat untuk pelayanan seperti itu. Terus statusnya belum menikah, masih jomblo Pak. Ya. Nah, Baik. masih kosong. Terima kasih Ya Mas. mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Kalau ada lowongan bisa isi. Ya. Lanjut. Ya, ini. Ya, mari lanjut. Mari lanjut Pak. Shalom, nama saya Wahyu Utomo. Saya berasal dari Solo. Ya, saya ulangi, nama saya Wahyu Utomo. Saya berasal dari Solo dan saya tinggal di Kopeng bersama istri saya. Soalnya istri saya asli situ. Dan saat ini saya melayani di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara GKJTU di Klasis Kopeng dan saya lulusan dari Kanaan juga. Terima kasih. Oke, KJTU ya Mas. Ya, Yang pinggir jalan itu ya. Yang Kopeng maju sedikit. Getasan, Pak. Oh, Getasan. Oh, yang atas. Mari Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Nama saya Yohanes Kristiono. Saya asli Ungaran, tapi saya besarnya di Bengkulu, Pak. Eh, saya tamatan dulu saya kuliah di STT Ebenezer di Sumatera Selatan, tapi tidak selesai. Kemudian saya selesaikan di STT Simpson. Saya dulu muridnya, siswanya Pak Julian. Ya, terus sekarang ini saya sudah berkeluarga, usia saya sama dengan Bapak, mungkin paling tua juga di sini. Saya kelahiran 69 juga, Pak. Anak saya yang pertama nanti 12 Oktober itu wisuda STT dari I3 Batu Malang. Yang kedua baru kelas 8 di Jepara. Saya sekarang ini masuk di pelayanan di GKMI, Pak. GKMI Welahan Jepara. Saya sudah bergabung dengan GKMI sekitar 19 tahun. Ya itu Pak. Monggo silakan menawi jenengan mangke badhe lewat Jepara, monggo pindah Pak. Saya minta maaf kalau bahasa Jawa saya agak kacau Pak karena besarnya di Sumatera lebih ke Batak Pak. Itu saja Pak. Matur nuwun. Saya kira itu Pak Yohanes Kristiono itu teman saya kuliah. Cuman dia tulisannya Yohanes Kristianan. Saya pikir teman saya kuliah, tapi ternyata tulisannya Kristiono berarti bukan. Ya. Oh ya, Kristiana ya. Ya. Betul, betul. Ya. 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 Oh, nah, ya. Ya. Saya kira teman saya kuliah Pak ya. Mari Mas. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, izin perkenalkan nama saya Yoram. Yoram Wamuni nama panjang. Dan saya dari Papua. Papuanya tinggal di Timika. Saya lanjut selesai dari STT Kanan, STT Simpson. Ya, selesai tahun ini dan lanjut di STT Kanan. Dan seperti itu. Ya, statusnya masih bujaan. Ya, untuk ya, dan untuk pelayanan saat ini belum ada tempat yang stay tetap gitu. Ya, terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Ndawa Kaborang. Saya berasal dari Sumba Timur. S1 saya di STT Simpson, lulus tahun 2020. Saya angkatan 2016. Dan saya sedang perintisan gereja di Kabupaten Kendal, Kecamatan Boja. Status sudah beristri 1 anak. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Lucy Wakerkua. Ya, saya berasal dari Papua. Terus saya kuliah di Simpson yang baru selesai tahun ini, angkatan 2020. Terus saat ini saya belum ada ya tempat pelayanan, fokus ke lanjut S2. Terus statusnya ya belum. Ya, perkenalkan nama saya Lisa Carlita. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Status sudah menikah. Saya lulusan Kanaan tahun 2020. Tinggal di Ungaran berarti. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Kemudian mari Ibu Yeli Situmorang. Silakan Bu Yeli. Mic-nya belum dibuka Bu Yeli. Ya. Ya, silakan. Ya, shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Situmorang dan saya berasal dari Kalimantan Timur. Saya juga melayani di gereja Bukit Layang di daerah tempat saya tinggal. Dan saya statusnya masih single. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ibu Selvin, silakan Bu. Ya. Silakan Ibu Selvin. Belum bisa atau Ibu Wulan dulu, Ibu Wulan. Mic-nya belum ada suaranya, Mbak. Dibesarkan sedikit. Oh, belum keluar suaranya, Mbak. Nggak kedengaran, Mbak. Nggak kedengaran. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Nanti mungkin ditulis saja ya di kan. Ya. Ya. Kemudian Mbak Rini atau Ibu Rini, silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rini Waskitawati. Saya asli Jogja. Maaf. Saya asli Jogja. Status saya sudah menikah. Baru 4. Saya pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia sebagai asisten gembala. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Ibu Luh Catur. Shalom, selamat pagi. Iya, Shalom. nama saya Ibu Eluh Catur Supriyatin. Saya asli orang Jawa, tapi pelayanan saya ada di Papua Barat Daya di Jemaat Pos PI Maria. Dan status sudah menikah dan punya anak 3. Ya. Baik. Terima Itu kasih saja. Bu. Ya, Tuhan alumni dari STT Simpson tahun 2005. Oh ya, baik. Ya. Baik Bu. Ibu Jesi, Tuhan silakan. berkati. Ya, Ibu Jesi. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Izin perkenalan, nama saya Ana Jessica. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya lulusan STT Kanaan tahun 2023 dan saat ini saya membantu pelayanan di Gereja Kristen Nasaren Kadipiro Tuntang Salatiga.
Oh ya. Statusnya masih belum menikah. Baik, terima Demikian kasih Pak, Bu. terima kasih. Salam berkati. Ya, terima kasih Bu. Mas Andreas Kusmanto. Belum dengar Pak. Maaf Pak, tadi sinyal Oh ya, ya. sinyal ini jadi saya mungkin keluar jadi sekarang pakai HP Pak, enggak Oh pakai ya, laptop. ya, ya, ya. Ya, biar Pak Nganu dulu ya, biar Pak Andreas dulu nanti. Ya, mari Pak Andreas lanjutkan. Oh, enggak keluar suaranya. Ya, 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 nanti aja Pak ya. Biar mari Bu Selvi tadi, Bu Selvi silahkan Bu. Ya, siap Bapak. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Selflin Rumalutur. Saya lahir dan besar di Papua, tetapi menginjakan kaki di tanah Jawa dari tahun 2001. Dan saya sekuler, lulusan Universitas Cendrawasih, Jayapura. Kami sekarang melayani di Gereja GKIN Pemberita Damai Semarang. Dan baru perintisan Pak, 3 tahun. Sementara kami belum punya gedung, jadi kami dipinjamkan sama Gereja Isa Al-Masih Pondok Indraprasta dari Januari tahun ini. Ya. Jadi mereka gerejanya pagi, kami gerejanya jam 6 sore. Gitu Pak. Saya memiliki 3 anak, dan anak-anak semua sudah lulus sarjana dan sudah bekerja. Terakhir anak yang laki nomor 1, dia baru menikah dan puji Tuhan 22 Juni kemarin dia lulus S2 STTII Jogja, Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu Selvi. Pak, iya, Tuhan berkati. Mari Pak Triyono, Pak Triyono Adnan, ya. Mic-nya Pak. Salam, selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan nama saya Triyono Adnan, asal dari Lampung Pak. Ya. Ah. Tapi orang Jawa, asli Jogja Pak. Iya, alumni dari STII Jogja Pak. Oh iya Pak. Ya, Statusnya? Statusnya sudah berkeluarga. Oh ya, baik. Melayani Anak di mana? 3, Ya. pelayanan di Pos PI GKII Wonosari Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Pak Dumpas Betli. Mari Pak Dumpas. Baik, shalom Bapak, Shalom. salam semuanya. Perkenalkan nama saya Bevli Dompas. Saya melayani di Papua sebagai gembala dan saya baru memiliki 1 orang istri dan 1 anak. Terima kasih. Ya. Saya juga alumni dari STT Kanan. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Wulan dicoba lagi kalau bisa suaranya keluar. Oh, belum keluar Pak. Belum. Ya. Mas situasi aja, Mas situasi. Baik, selamat pagi Pak. Selamat. Ya, baik, perkenalkan nama saya Situasi Putra Damai Bulele. Saya asli orang Nias, orang Medan, dan sekarang saya tinggal di Semarang. Saya juga pelayanan di Semarang di Gereja Baptis Independen Indonesia. Dan saya sedang dalam pelayanan Pos PI di perbatasan antara Demak dan Semarang. Dan saya alumni STT Baptis Independen Indonesia 2022. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Harapannya kita bisa terus tidak hanya perkenalan lewat pertemuan-pertemuan, misalnya suatu saat ketemu di mana saja kita bisa berinteraksi. Baik, kita akan memulai. Hari ini saya akan menyampaikan dulu beberapa hal yang nanti kita akan bersama-sama ikuti. Yaitu saya akan menyampaikan kontrak pembelajaran kita hari ini supaya nanti bisa diikuti oleh semua teman-teman. Ya.
Ya, baik. Eh, jadi hari ini kita selama 4 hari akan mencoba menyelesaikan pembelajaran kita tentang filsafat ilmu. Ya, jadi sekali lagi pengetahuan ini memang agak sulit ya karena membutuhkan apa namanya pemikiran-pemikiran kita. Tetapi tidak usah takut, saya nanti akan mencoba menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Karena kan sekarang kita sudah belajar di S2, jadi tidak semua harus disampaikan secara apa namanya utuh ya. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi dengan membaca buku-buku yang nanti saya berikan. Jadi rujukannya ada. Jadi kita mencoba menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Jadi satu semester kita selesaikan dalam 4 hari. Tentunya juga nanti ada waktu-waktu di mana pihak STT itu mengadakan acara sehingga harus terpotong. Seperti besok Selasa kita akan mulai tetap jam 8, tapi begitu jam 10 kurang seperempat kita break dulu untuk mengikuti ibadah bersama sehingga akan terpotong waktunya. Ya, jadi tidak hari Selasa tidak utuh karena ada agenda dari STT yang harus kita ikuti. Kemudian nanti juga hari Rabu kebetulan saya jam terakhirnya itu juga ngajar S1. Maka nanti hari Rabu saya akan berikan Bapak Ibu waktu untuk mungkin baca-baca di perpustakaan sekaligus mulai menyicil tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi besok Rabu ya. Nah, harapannya dengan 4 hari ini kita bisa selesaikan 7 materi yang akan saya sampaikan. Ya, saya akan sampaikan pelan-pelan karena memang ini mata kuliah yang apa namanya agak sulit ya. Tapi saya tidak menakut-nakuti bahwa selama kita mau berusaha pasti bisa. Kemudian selama kita mau baca pasti bisa. Ya. Jadi kuncinya kita belajar itu sebenarnya satu kemauan, kedua juga mau baca. Ya, ketika kita punya semangat belajar, kita mau baca pasti bisa. Ya, tidak ada. Apalagi zaman sekarang semua sarana prasarana itu membantu. Ya, jadi mudah mencari aksesnya di mana-mana. Kita mau baca buku yang online pun juga sekarang sudah ada di mana-mana. Jadi tidak ada kendala bagi kita sebenarnya asal kita mau melakukan bagian kita. Ya, jadi itu yang akan sekarang. Nah, jadi mata kuliah filsafat ilmu itu oleh pihak STT Kanaan Nusantara ini dimasukkan dalam mata kuliah umum ya, sama seperti kalau mungkin di S1-nya nanti ada Pancasila, kewarganegaraan dan seterusnya, logika, bahasa dan seterusnya, bahasa Indonesia maksudnya. Nah, itu termasuk mata kuliah umum ya. Dan kita hari ini akan belajar setiap sesinya 100 menit ya, 100 menit ya. Nah, saya akan sampaikan deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah filsafat ilmu adalah pengantar untuk memahami konsep dasar dalam filsafat ilmu. Jadi nanti kita akan bicara terlebih dulu filsafat secara umum ya. Kemudian baru masuk ke filsafat ilmu. Ya. Baru nanti kita akan lihat ruang lingkupnya filsafat ilmu itu ada di posisi mana. Kemudian metode-metode yang akan dipakai dalam pengembangan filsafat ilmu dan juga secara sejarah perkembangannya. Jadi sama, semua ilmu itu mengalami perkembangan, tidak stuck ya. Sebab kalau sebuah ilmu stagnasi, berhenti atau jalan di tempat, itu tidak akan bisa menjawab persoalan di zaman yang terus maju. Artinya tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Ya. Tapi kalau ilmu itu terus berkembang, maka dia akan menyesuaikan dengan zamannya. Ya, jadi zaman kita waktu masih kuliah S1 dengan zaman sekarang kan sudah berubah. Ya, paling tidak ada jarak meskipun lulusnya baru 2 tahun lalu atau bahkan setahun yang lalu, ilmu itu sudah berkembang dalam waktu 1-2 tahun ini. Tidak stuck seperti yang 2 tahun ke belakang, tidak. Ya. Nah, jadi itu yang nanti akan kita pahami bersama-sama supaya kita nanti bisa belajar. Kemudian juga dengan filsafat ilmu itu nanti kita akan belajar juga prinsip-prinsip logika ilmiah. Ya.
Mengapa kita perlu belajar konsep logika ilmiah? Karena hari-hari ini pengetahuan teologi, pengetahuan tentang kekristenan, khususnya kristologi dan seterusnya itu sedang menjadi tantangan. Banyak orang-orang ya mulai mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Yang terakhir kan ada Kristen progresif itu ya, yang tidak mempercayai bahwa Kristus itu adalah juru selamat satu-satunya. Di luar Kristus ada keselamatan. Kemudian salah satu pendeta yang ada di sinode saya juga membuat pemikiran yang menyimpang, yang akhirnya kemudian beliau harus memisahkan diri, ya, yaitu mengajarkan tidak lagi trilogi tapi tritunggal, tapi dwitunggal, ya. Jadi akhirnya harus mengundurkan diri dari sinode kami dan membentuk sinode sendiri. Ya, jadi ada perkembangan-perkembangan ilmu termasuk ilmu teologi yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Dan jemaat harus diberi pemahaman. Nah, Bapak Ibu walaupun belum jadi pendeta atau ada yang sudah jadi pendeta, tapi dalam pelayanan pasti nanti akan bersentuhan dengan jemaat-jemaat yang kita layani. Dan jemaat-jemaat yang kita layani hari-hari ini bukanlah jemaat-jemaat yang, maaf ya, ketinggalan informasi. Mereka itu dengan adanya teknologi, mereka mendapatkan akses banyak-banyaknya, ya. Bahkan mereka ada yang terlibat dalam perdebatan di YouTube tentang apa Tritunggal itu, ya. Maka kita sebagai orang-orang yang nanti melayani itu juga akan bisa paling tidak memberikan pemahaman-pemahaman yang memadai supaya jemaat kita itu tidak apa namanya tersesat, ya. Apalagi sekarang itu kalau Bapak Ibu tahu saksi Yehova itu sekarang kan sejak zaman Presiden Abdul Rahman Wahid itu kan dilegalkan, ya. Di zaman Presiden Soeharto itu saksi Yehova, Mormon dan Kristen Science itu kan dilarang. Tapi begitu zamannya Presiden Abdul Rahman Wahid, karena beliau sebagai seorang yang humanis dan juga demokratis serta tidak mendapatkan apa ya masukan-masukan yang memadai tentang 3 aliran ini atau 3 sekte ini, itu dianggap menjadi bagian dari kekristenan, ya. Sehingga yang tadinya izinnya itu sudah dicabut oleh Presiden Abdul Rahman Wahid, kemudian dibuka kembali, disahkan kembali. Nah, sekarang itu saksi Yehova sedang ada di mana-mana. Padahal pengajarannya kita sudah tahu bahwa saksi Yehova itu jelas-jelas sudah pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita yakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Roh Kudus itu pribadi Allah, bukan tenaga Allah atau energi Allah, ya. Tapi sekarang saksi Yehova itu berani terang-terangan, ya. Jadi kalau teman-teman nanti pas ke Salatiga lewat apa namanya lewat di depan Universitas Kristen Satya Wacana itu ada gereja Kristen Jawa besar. Nah, di trotoar itu mereka sengaja membuka semacam apa ya perpustakaan kecil di pinggir jalan itu. Nah, orang-orang yang keluar dari Satya Wacana, mahasiswa-mahasiswa itu mulai dipanggil, disuruh baca-baca gratis, nanti dikasih pamflet dan dikasih ada nomor WA-nya, kalau nggak jelas bisa menghubungi kami. Dan mereka itu mengerjakan pelayanan mereka itu sangat excellent, berbeda dengan kita, ya. Kalau kita ditolak orang, kita langsung mundur. Bahkan mungkin kita membenci orang itu, ya. Tapi kalau saksi Yehova ketika dituduh sebagai bidat atau apa, dia hanya tertawa dan dia berkata, kalau Bapak menganggap kami bidat, beri waktu kami untuk menjelaskan pengajaran kami, bahwa pengajaran kami bukan bidat. Nah, itu kesempatan bagi saksi Yehova ini untuk melayani orang itu sedemikian rupa. Sehingga kalau kita tidak siap, ya kita pasti akan iman kita tergeser dengan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang mengapa kita penting belajar apa namanya konsep filsafat ilmu dan juga nanti belajar tentang
logika serta metodologi penelitian. Kalau metode penelitian nanti saya hanya akan menyampaikan sedikit-sedikit saja karena kemarin kan sudah diajarkan oleh Pak Santoso, Joko Santoso ya. Jadi tidak akan mengambil porsinya beliau. Nah, kemudian juga diskusi mendalam akan dilakukan untuk menganalisa peran filsafat dalam pemahaman sains dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta pelayanan gereja. Jadi nanti kita akan mencoba mencari aplikasi-aplikasi dari filsafat ilmu supaya kita bisa terapkan di dalam pelayanan kita. Ya, jadi filsafat ilmu itu tidak menggeser atau akan merebut ya wilayah pelayanan kita, tidak akan merusak ya, tetapi akan membantu kita untuk mengelola pelayanan tapi yang bisa dalam tanda kutip masuk akal ya. Jadi kan seringkali orang sekarang itu segala sesuatu yang tidak masuk akal ditolak, padahal ada memang bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diterima dengan akal, tetapi harus dijelaskan secara logis, itu yang penting ya. Apalagi jemaat kita itu tidak selamanya sekarang itu tidak melek pengetahuan ya. Banyak bahkan yang maaf ya yang ada di Indonesia Timur pun semuanya sudah banyak yang pandai-pandai. Jangan dibayangkan seperti 10-20 tahun waktu kita masih muda ya. Tidak, tapi mereka itu sekarang sudah banyak yang melek-melek ya. Yang profesor juga banyak ya. Di Satya Wacana itu profesor-profesor dari Indonesia Timur itu banyak, bahkan orang yang di Jawa itu kalah. Ya, artinya setiap orang ketika diberi kesempatan setara, artinya peluangnya diberi, orang itu bisa menjadi maju ya. Ya dulu kan kenapa teman-teman yang ada di Indonesia Timur itu begitu kalah dengan yang ada di Pulau Jawa. Ya karena waktu itu politiknya Orde Baru adalah Jawa sentris ya. Sehingga semua roti pembangunan, hasil-hasil pembangunan itu difokuskan di Pulau Jawa. Maka jangan heran kalau Pulau Jawa itu ya majunya sedemikian rupa. Ya, menjadikan Pulau Jawa itu kemudian sebagai tempat orang datang bekerja, orang datang mencari makan, orang datang belajar, itu karena memang difokuskan seperti itu. Ya, namun sekarang puji Tuhan, walaupun ada kelebihan dan kekurangannya, presiden kita yang terakhir ini, walaupun akhir-akhir ini juga menjadi polemik ya, itu sudah membuka banyak akses di luar Jawa. Ya, bahkan yang Papua, ya teman-teman Papua yang dulu tambang emas itu dikuasai oleh luar negeri, sekarang sudah bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. Kalau saya tidak salah ya, itu untuk Papua yang di Timika ya, itu pemerintah daerahnya kalau nggak salah dapat 10% atau 20% pengelolaan tambang Timika ya hasilnya. Jadi sebenarnya kalau pemerintahnya sana di Timika itu dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang melayani ya atau servant leader, maka teman-teman di Papua itu pastinya akan mengalami percepatan dalam banyak hal. Tapi nggak tahu apakah pemimpin-pemimpin yang di Papua, yang di Timika itu masih juga orang-orang yang haus kekuasaan dan mau mengeruk untuk keuntungan sendiri, saya nggak tahu. Kalau sampai yang pegang orang itu lagi, ya sudah, teman-teman dari Timika itu akan jadi korban lagi. Tapi harapan saya tidak. Harapan saya dengan sudah diberikan otonomi, diberikan kewenangan, diberikan akses, itu harapannya di Timika dan sekitarnya, bahkan mungkin di seluruh Papua itu akan mengalami kemajuan yang signifikan. Ya, itu yang harusnya terjadi. Nah, kemudian standar kompetensi yang akan kita terima yaitu mahasiswa memahami teori dan praktek dalam pengembangan filsafat ilmu dan menerapkannya dalam pelayanan gereja masing-masing. Ya. Kemudian nanti menyelesaikan tugas awal dan tugas akhir yang diberikan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama memahami konsep dasar dan filsafat ilmu dalam sejarah perkembangannya. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian menguasai prinsip-prinsip logika ilmiah dan penetapannya dalam ilmu pengetahuan.
kemudian memahami konsep epistemologi dan dampaknya terhadap pemahaman ilmu pengetahuan, kemudian menguasai metodologi penelitian dalam konteks ilmu pengetahuan dan pelayanan gereja, dan menganalisis peran dan implikasi filsafat sains dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan gereja. Nah, itu nanti bahan-bahan materinya yang sampaikan ada 5 ini. Kemudian metode pembelajarannya, pertama penyampaian konsep dan diskusi. Jadi nanti teman-teman kalau kita sedang belajar, ketika saya menyampaikan sebuah konsep atau materi, tidak harus ditunggu sampai selesai. Artinya kalau begitu ada nggak jelas, bisa langsung berhenti bertanya. Supaya apa? Supaya biasanya kalau ditunggu itu kan sudah lupa dulu, mau tanya apa lagi? Apalagi sudah kena jam istirahat. Wah, jam istirahat sudah jam makan, lupa. Mau tanya apa lagi, nggak tahu. Tapi begitu teman-teman disampaikan katakanlah satu materi baru jalan 10 menit atau 15 menit, tiba-tiba muncul, ya. Wah, ini mau tanya, langsung aja Pak, mau tanya, nggak apa-apa. Ya, saya tidak anti interupsi ya. Ya, jadi karena kita sama-sama belajar, lebih baik ketika nggak jelas langsung supaya tidak terpotong dengan nanti materi yang lain baru ingat. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya hari ini belum ada yang ditanyakan, nanti setelah pulang belajar ternyata menemukan hal yang perlu ditanyakan, besok ketika mau masuk materi yang selanjutnya misalnya, sebelumnya boleh tanya, Pak, saya mau tanya dulu materi yang kemarin yang saya setelah baca kembali, oh muncul pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa. Ya, jadi kita tidak harus kaku, oh nggak bisa, kamu kemarin nggak tanya gimana? Ya sudah itu urusan kamu, baca sendiri, nggak gitu juga ya. Jadi bisa ya, fleksibel aja ya. Bahkan ketika nanti seandainya dicoba sampai hari terakhir materi tidak selesai, nggak apa-apa, teman-teman nanti baca, ada materi-materi yang nanti saya bagikan ya. Kemudian diskusi kelompok, nah, ini nanti pasti kita diskusi bersama ya. Kemudian studi kasus, nanti kalau ada masalah harus didiskusikan, membentuk kelompok-kelompok, kerjakanlah. Kemudian presentasi ya, nanti kalau ada waktunya luang kita presentasi, tapi kalau tidak ada ya kita diskusi saja ya. Kemudian nanti ada tugas struktur, tiap hari saya kasih satu tugas dikerjakan, dikumpulkan besok ya. Kemudian partisipasi penilaian ya, partisipasi kelas 10% ya. Kemudian ada tugas individu 20% atau tugas kelompok. Nah, kalau tugas ujian tengah akhir semester sama akhir semester ini kan tesnya ini nanti saya buat dalam bentuk membuat resensi buku dan satu membuat makalah ya. Jadi tidak ada tes tertulis di kelas karena waktunya kan tidak memungkinkan. Nanti waktunya yang tes resensi itu setengah bulan ya, setengah bulan. Kemudian kalau yang ujian akhir semester 1 bulan ya. Yang maksudnya membuat makalahnya itu 1 bulan ya. Nah, kemudian jadwal pertemuannya sudah diatur. Nah, ini buku-buku referensinya nanti bisa dicari di perpustakaan atau dicari di online juga ada ya. Ada 16 buku yang nanti bisa dibaca sebagai tambahan teman-teman belajar. Karena saya mencoba mengambil bagian-bagian tertentu dari buku ini supaya bisa terwujud perkuliahan. Ya. Ya. Kalau makalah itu kan boleh sumber-sumbernya dari bahkan boleh mengambil, ada jurnal-jurnal juga boleh ya. Yang penting ada kaitannya ya. Jadi ya betul. Jadi topiknya tersangkut boleh ya. Jadi tidak harus letterlek harus 16 ini masuk. Tapi paling tidak 1-2 ada yang dimasukkan. Kemudian teman-teman punya sumber lain, bisa jurnal boleh ya. Apanya? Ya resensi salah satunya di sini di buku perpustakaan ada ya. Nah, tugas awalnya adalah nanti membuat resensi buku dengan memilih salah satu judul buku yang tadi yang 16, silahkan teman-teman memilih sendiri. Saya tidak menentukan harus ini, tapi dari 16 itu pilih salah satu. Mau pilih yang tipis boleh, yang tebal boleh ya. Ya. Lo kan ada bukunya yang tebal, ya, ada yang tipis ya. Silakan. Oh, saya pengen yang tebal Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kalau resensinya enggak, resensinya itu ya. Tapi kalau nanti
daftar pustakanya makalah, di luar itu boleh. Ya. Nah, resensi itu adalah ulasan atau evaluasi kritis terhadap sebuah buku. Jadi nanti ketika buku itu dibaca, kita itu harus memberikan evaluasi kritis. Nah, unsur-unsurnya yang perlu dimasukkan apa? Pertama, identitas buku. Ya, jadi nanti teman-teman ketika sudah pilih buku, oh salah satu buku ini saya pilih. Ya. Nah, judul bukunya apa? Kemudian penulisnya siapa? Penerbitnya siapa? Tahun terbitnya berapa? Jumlah halaman berapa? Kalau ada ISBN-nya dimasukkan, kalau tidak tidak apa-apa. Ya. Kemudian dibuat ringkasan, ya dibuka ringkasan. Setelah dibacakan, oh saya sudah tahu maksudnya arah buku ini kemana, nah dibuat ringkasan. Ya. Kemudian analisanya apa? Dicari kelemahan dan kekuatan buku ini. Oh setelah buku ini saya baca, ternyata saya menemukan kekuatan buku ini tuh sebenarnya di sini. Tapi dari penulisannya masih ada kelemahannya. Ya dia tidak mencantumkan misalnya logikanya tidak, apanya tidak ya. Tergantung nanti judulnya ya, judul bukunya ya. Nah, kemudian itu disampaikan, kelebihan dan kekurangannya disampaikan. Kalau sudah kesimpulannya itu berupa rekomendasi. Oh ternyata setelah saya baca ada kekurangannya sehingga harus saya buatkan rekomendasi yang ditambahkan ini. Ya. Kemudian pendapat pribadi, apakah teman-teman ketika membaca itu mendapatkan sesuatu yang baru, bisa atau yang ada manfaatnya untuk nanti pengembangan pribadi atau pengembangan pelayanan dari Bapak Ibu. Nah, nanti ketentuannya dibuat di kertas A4 ya, spasinya 1,5, jenis fontnya Roman 12, maksimal 5 lembar. Dikumpulkan tanggal 15 September. Atau mungkin tambah 25 aja karena 2 minggu, maaf saya 25 ya, tanggal 25 September ya. Nanti bisa dikirim ke email saya, nanti saya bagi ini ya. Jadi emailnya nanti saya bagi. Kemudian tugas akhirnya ya, membuat makalah dengan judul Peranan Filsafat Ilmu dalam mengembangkan pola pengajaran firman Tuhan di gereja pada masa postmodern. Jadi maksud saya begini, apa peranan dari filsafat ilmu itu dalam mengembangkan pola. Jadi pola itu ya jenis bentuk pengajaran yang paling mudah ya ketika kita menyampaikan firman Tuhan di gereja pada zaman sekarang. Zaman postmodern itu kan ditandai dengan tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Semua orang boleh ngomong, semua orang dianggap pendapatnya benar. Contohnya misalnya kalau kita lihat debat-debat di televisi, ya, yang kelihatan itu kan seperti misalnya Rocky Gerung itu ya, teman-teman lihat, ngomong kan dia nggak pernah punya dosa ya, nggak pernah merasa ada salahnya. Semua pokoknya pendapat dia benar. Nah, kan nanti ketika kita mengembangkan pola pengajaran firman Tuhan itu kan tidak boleh asal ngomong. Kita punya otoritas tertingginya adalah Alkitab. Ya, tidak. Oh, saya mau ngomong duit tunggal nggak apa-apa, itu hak saya, itu kebenaran karena saya punya hak bicara. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita sudah punya platformnya jelas, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita mau menyampaikan pengajaran firman Tuhan, itu dasarnya bukan postmodern. Semua orang boleh ngomong seenaknya. Tapi dasarnya firman Tuhan. Nah, filsafat itu nanti akan memandu kita. Jadi filsafat itu tidak seperti yang yang disampaikan seperti Pak Rocky Gerung itu asal semua ngomong filsafat ini filsafat. Tapi tetap ada rujukannya Alkitab. Nanti juga di filsafat itu ada mengapa kita berpikir filsafat supaya pemikiran kita bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya apa? Dasarnya kalau kita sebagai orang percaya kebenaran absolutnya firman Tuhan. Jadi, tapi firman Tuhan yang harus dikemas dengan cara berpikir, ya, cara berpikirnya yang benar, ya. Jangan pokoknya saya maunya gini ya sudah, jemaat ngikuti saja apa yang saya sampaikan, nggak boleh. Nanti jemaatnya kalau pendetanya ternyata yang tersesat, jemaatnya pasti tersesat.
Ya, maka kita harus menjadi nanti kalau ke depan jadi pemimpin-pemimpin gereja harus punya dasar kebenarannya, otoritas tertingginya adalah Alkitab. Karena sekarang itu banyak pendeta-pendeta sekolah tinggi-tinggi sudah lulus S3 malah kebablasan, tidak mengakui firman Tuhan sebagai kebenaran absolut. Ya. Jadi bukan firman Tuhan, apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah, kan harusnya seperti itu. Tapi yang orang-orang tambah pintar itu Alkitab isinya firman Tuhan, kan payah. Ya. Jadi ada bagian yang tidak firman Tuhan kalau isinya firman Tuhan. Ya. Tapi kalau Alkitab adalah firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu semua firman Tuhan. Ya. Nah, makanya kita nanti jangan kebablasan ya, apalagi nanti setelah lulus S2, oh karena saya masih muda, saya mau lanjut lagi S3, ya sampai mungkin sampai profesor, ya nggak apa-apa, itu keinginan kita boleh saja, tetapi tetap Alkitab itu menjadi rujukan. Maka kalau dosen-dosen itu dari teologi ya, tetap walaupun pakai rujukan berbagai macam buku, itu Alkitab itu selalu harus di atas. Termasuk nanti teman-teman ketika membuat tesis, ya, wow bukunya mungkin ratusan, ya sampai 120 buku sumbernya. Tetapi di atas tetap firman Tuhan. Itu mengajarkan bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi di atas pendapat-pendapat para ahli, para profesor dan sebagainya. Ya, jadi itu maksudnya supaya kita jangan salah ya dalam hal menerapkan ilmu. Ilmu itu hanya sarana, tetapi firman Tuhan itu adalah kehidupan kita ya. Nah, itu. Nah, nanti dibuat di kertas A4 dengan spasinya sama, hanya saya beri batasan maksimal 15 halaman. Jadi nanti ada pendahuluannya, kemudian ada seperti yang kemarin diajarkan Pak Joko Santoso, ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh mengerjakan itu sampai dengan akhir Oktober. Jadi agak lama. Ya. Itu yang saya sampaikan untuk kontrak pembelajarannya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan teman-teman, baik yang online maupun yang onsite bisa bertanya. Ya, silahkan. Silahkan monggo kalau mau tanya tentang kontrak pembelajaran kita dan juga tugas-tugas supaya nanti teman-teman jelas. Ya, nanti pasti ini saya bagi. Ya, ya. Enggak apa-apa. Minimal itu kan kalau tidak 20 ya nanti pasti saya kurangi nilainya. Tapi kalau mau 100 ya enggak apa-apa. Ya, loh, enggak apa-apa. Itu kan ada artinya dukungan dari berbagai macam sumber kan penting. Hanya yang harus dipikirkan adalah sumbernya itu harus relevan. Ya, relevan dan kemudian kutipannya jelas harus ada. Ya, harus ada ya. Jadi dikasih catatan kakinya jelas. Apalagi kalau teman-teman sudah pernah memiliki Mendeley ya, itu lebih mudah lagi. Jadi kalau nanti pakai Mendeley aja lebih mudah ya. Ya. Baik yang ada di online, apakah ada yang mau tanya? Silahkan, boleh. Jadi tidak hanya teman-teman yang onsite, semuanya memiliki hak yang sama. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan dulu sebelum kita nanti masuk sesi. Ya, sesi pertama untuk materi. Ya, silakan. Kayaknya Pak Epeldus mau tanya itu, enggak? Nah, kok kelihatannya mainan mau klik nganu ya. Kalau mau tanya enggak apa-apa Pak Epeldus, enggak usah malu ya. Kalau tidak ada, kita akan mulai materi kita yang pertama supaya kita nanti bisa menyelesaikan, harapannya menyelesaikan semua. Ya, baik, kita akan mulai. Kita mulai bab pertama ya, kita mau belajar tentang filsafat ilmu, walaupun saya akan mulai dengan filsafat pada umumnya dulu sebelum masuk ke filsafat secara khusus yaitu filsafat ilmu. Kita mau belajar hal ini. Nah, kita mau melihat dulu ya. Jadi apa itu filsafat menjadi sebuah hal yang perlu kita tahu ya. Kemudian apa itu gunanya ya. Kemudian
mengapa kita harus belajar filsafat itu menjadi pertanyaan awal, ya. Apa itu filsafat? Ya, kemudian metodenya, kemudian mengapa kita harus belajar filsafat itu menjadi sesuatu yang terus kita pergumulkan, ya. Karena sebenarnya secara sederhana itu filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir secara mendalam, ya, secara mendalam, ya. Misalnya kita mau bicara tentang meja, ya. Kalau kita berpikir filsafat tidak, oh meja, kemudian meja ini bisa kita pakai untuk tempat minum, bisa pakai untuk meletakkan laptop, Alkitab dan seterusnya. Tidak. Tetapi kita mulai dari proses awalnya. Meja itu sumber awalnya dari mana? Sebelum jadi meja seperti ini. Ya, ya, maka kita akan mulai mundur ke belakang, cari perlahan-lahan. Oh, misalnya meja ini terbuat dari kayu jati. Ya, pasti kita akan mengawalinya dengan meja ini sumber awalnya dari benih pohon jati. Kemudian pohon jati itu bertumbuh, setelah usia tertentu sudah dianggap berkualitas karena kan ada pohon jati muda dan pohon jati yang sudah tua. Itu kualitasnya pasti berbeda. Ya, kalau pohon jati yang muda itu bisa, maaf, kalau orang Jawa itu kena teter ya, kena binatang yang kemudian menghancurkan itu masih bisa. Tapi kalau pohon jati yang sudah tua, dan itu orang-orang khusus yang bisa tahu. Ya, saya pernah beli meja komputer itu katanya jati asli. Ya, ya saya sudah percaya aja sama tokonya. Ya, ternyata saya pakai 2 tahun keropos ya. Nah, ternyata ketika saya tanya jemaat yang apa namanya, ya walaupun bukan penjual kayu, tapi dia tahu jenis kayu jati yang tua dengan enggak. Setelah dilihat, oh Pak ini masih muda nih Pak sebenarnya. Ini mungkin usianya baru 5 sampai 7 tahun. Ya, jadi kualitasnya belum bagus. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, kemudian setelah jadi pohon itu kan pasti ditebang baru kemudian dipotong-potong, dirangkai sedemikian rupa, baru jadilah meja. Itulah yang dimaksud dengan pemikiran secara filsafat ilmu, yaitu berpikir setuntas-tuntasnya. Nah, ini yang makanya nanti akan ketika kita bicara kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan jemaat tentang firman Tuhan, itu seringkali jemaat kan mengejar kita, ya, mengejar kita, ya. Nah, ketika misalnya kita dikejar, ya, dikejar oleh jemaat khususnya yang terkait dengan karya-karya Tuhan Yesus, ya, itu nanti kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan detail kepada jemaat, nanti jemaat bisa saja ragu-ragu, ya, bisa ragu-ragu. Misalnya ketika kita bicara Tritunggal Allah atau Trinitas, itu kan satu satu doktrin yang paling sulit di antara doktrin-doktrin yang lain. Dan doktrin Trinitas atau Tritunggal ini menjadi makanan empuk bagi agama-agama lain menyerang kekristenan. Ya, khususnya teman-teman kita dari Muslim itu kan seringkali menjadikan doktrin Tritunggal ini sebagai alat penyerang yang ampuh yang membuat orang Kristen bahkan pendeta nggak bisa apa-apa. Karena kan Kristen Islam itu sebenarnya sama, monoteisme. Ya, mereka percaya adanya satu Allah. Ya. Tapi ketika kemudian Kristen katanya satu Allah, tapi kok ada 3 pribadi. Ya, itu yang membuat bingung. Loh, satu kok bisa 3 itu bagaimana penjelasannya? Ya. Ya, jadi mereka berpikir secara matematis. Kalau satu itu ya satu. Nah, 1, 3 itu sudah nggak masuk akal. Nah ini kan kalau jemaat-jemaat kita misalnya ketemu dengan orang-orang yang mempertanyakan ini akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Sangat berat. Ya. Makanya nanti kita mau belajar pelan-pelan supaya kita memiliki cara berpikir yang bisa diterima ketika menjelaskan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang agak sulit ya. Kemudian sebagai orang percaya pada Tuhan, maka kita memahami dan mengetahui secara benar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang sempurna,
diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Sebagai orang percaya kita mencoba ya memahami bahwa kita itu diciptakan Allah secara sempurna, ya, secara sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, secara khusus Tuhan itu menciptakan kita sebagai ciptaan yang mulia. Salah satu kemuliaan yang Tuhan taruhkan dalam diri kita di antara ciptaan yang lain adalah akal budi. Ya. Binatang itu tidak punya akal budi, tumbuhan tidak punya akal budi, hanya manusia. Ya, hanya manusia yang punya akal budi. Maka manusia itulah yang harus berpikir, ya, harus berpikir, ya, dengan segala hal yang terjadi di lingkungannya. Manusia harus berpikir bagaimana dia bisa mengatasi kebutuhan hidup. Ya. Jadi teman-teman yang kos ya itu kan harus memutar otak ya. Ketika dapat kiriman bantuan dari orang tuanya atau dari sponsor atau dari manapun juga, dia harus bisa dengan uang ini hidup untuk 1 bulan. Anak saya juga demikian. Anak saya yang kos di Semarang itu saya kasih uang 1 bulan. Ya. Dik, dikelola dengan baik ya. Kamu belajar mengelola uang. Ya. Karena kan papa juga harus berbagi dengan kakakmu yang di Jakarta. Waktu pertama kakaknya belajar kerja itu belum saya kasih belum dapat gaji dari sekolahan, itu saya masih menutup 2 bulan ya, kebutuhannya. Bulan pertama sama bulan kedua, karena bulan kedua dia dapat gaji awal. Dia bilang sama saya, "Pak, boleh nggak, Pak? Gaji awal saya masukkan sebagai persembahan seluruh." Saya bilang, "Ya harus. Itu kan memang secara iman kamu diberkati awal kamu bekerja, ya diberikan sebagai persembahan sulung, sebagai iman kita kepada Tuhan." Ya. Jadi bulan pertama, bulan kedua saya masih menutup biaya kos anak saya yang di Jakarta dan uang sakunya. Nah, baru bulan ketiga kemarin dia sudah bisa menikmati uangnya tanpa saya ngotak-atik ya. Sudah, itu kamu pakai untuk hidup, dikelola dengan baik ya. Ya. Awalnya anak saya itu, wah kok dapatnya besar sekali. Nanti dulu kamu jangan bilang besar dulu. Jakarta itu pengeluarannya juga besar, saya bilang gitu ya. Ya kan anak saya bingung, loh, Pak, ini saya gajinya kok besar sekali. Kamu jangan bilang besar sekali loh. Kamu nanti kalau sudah kamu kelola, habis kamu ya. Nah, setelah dia coba jadi, oh ya tenang, betul Pak. Harus ke sana karena anak saya mau saya kirim motor nggak berani, Pak. Tak kirim motor ya, supaya kamu di sana nggak usah naik angkutan umum. Wah, nggak berani Pak, di sini yang naik motor kenceng-kenceng aku belum berani. Dan dia naik dikelola. Tadinya naik taksi, wah naik taksi mahal, naik Grab mahal. Kemudian dia cari alternatif naik Transjakarta. Ya, udah mulai dia bisa ngatur. Nah, jadi harus berputar otak dia ya untuk hidup di Jakarta 1 bulan yang tadinya menurut dia banyak, ternyata setelah dikelola 1 bulan ya dia selalu saya ajar, kamu harus pertama perpuluhan sama Tuhan, kedua kamu harus menabung ya, baru sisanya kamu kelola ya. Puji Tuhan anak saya sudah melakukan 2 hal ini ya. Jadi dia memberikan perpuluhan, dia menabung, sisanya dikelola ya. Jadi dia sudah mulai putar otak. Nah, jadi kita itu diberi akal budi oleh Tuhan salah satunya, selain untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi juga untuk memecahkannya. Ya. Karena dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari pergumulan hidup. Ya. Coba kalau saya tanya, apakah teman-teman di sini tidak memiliki pergumulan hidup? Pasti punya. Anak saya kemarin itu sampai nggak bisa tidur ya. Jadi kan sekarang itu isunya di Indonesia baru 2 yang menakutkan ya. Megatrust ya. Dan satunya lagi virus Mpox itu ya. Cacar kera itu ya. Ya, ya. Jadi anak saya itu ketakutan ketika kemarin satu sekolahnya, satu lingkup sekolahnya, seperti kalau di sini Kanaan kan punya TK, SD, SMP sampai STT ya. Kalau di tempat anak saya itu TK sampai SMA saja di Penabur. Itu dikumpulkan di satu tempat ya yang Penabur di Banten kalau nggak salah.
Kemudian dipanggilkan petugas BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk menjelaskan tentang ini megatrust ini, ya, yang kemungkinannya akan terjadi, tetapi tidak tahu tepatnya kapan. Nah, ini kan susah, ya. Pasti terjadi, tetapi tidak tahu waktunya kapan. Wah, anak saya itu malam nangis, ya. Telepon saya, Pak, aku takut, Pak. Lah, takut kenapa? Ini tadi ada apa, mitigasi itu informasi cara mengatasi kalau terjadi bencana. Ya, jadi sebuah pelatihan melakukan antisipasi kalau terjadi bencana itu caranya seperti apa. Nah, Jakarta dengan Banten itu kan dekat, ya. Ya, salah satu yang ditakuti adalah Selat Sunda. Ya, Selat Sunda itu kan ada di daerah Banten. Yaitu diceritakan nanti kalau sampai terjadi itu getaranan waktu dunia itu sampai 9,8. Yang itu akan mengakibatkan akan terjadinya tsunami dengan ketinggian tsunami 30 meter. Nah, itu anak saya malam nangis loh. Wah, saya juga bingung nih mau nolong gimana, tangan saya nggak nyampe Jakarta, ya. Itu malam itu saya berdoa sama istri saya hampir 2 jam, ya, untuk menenangkan anak saya itu. Ya, tadi pagi sudah bilang, Pak, aku sudah tenang, Pak. Ya udah, kamu itu harusnya sejak kemarin nggak usah takut. Itu pemerintah itu artinya baik, sudah memberi apa pemahaman sejak dini, sehingga nanti kalau kamu ada kejadian tuh kamu sudah tahu bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Yang dia takutkan itu kan tuh jaraknya kemungkinan dekat, kemudian menurut pembahasannya apa pelatihan itu jarak kedatangan kalau sampai terjadi tsunami itu hanya 20 menit. Nah, anak saya kan pusing lah, 20 menit mau lari kemana, Pak? Ya, ya pasti nanti kan dicarikan tempat apa namanya evakuasi terdekat, ya. Ya, ya waktu itu kan sebenarnya saya sudah tidak ingin anak saya kerja di Jakarta, ya, tapi anak saya kan pengen pengalaman. Kalau misalnya saya ngomongnya salah, anak saya malah tambah stres. Kalau misalnya saya sampai ngomong, nah kemarin saya suruh ndak kerja di Jakarta, kamu nekat kerja Jakarta, kan malah stres, ya. Ya udah saya ndak ngomong itu, pokoknya kamu tenang aja. Tiap malam kami doa untuk kamu juga berdoa sama Tuhan. Kalau kamu berdoa sama Tuhan, percayalah Tuhan melindungi kamu. Kalaupun itu terjadi, kalau Tuhan melindungi kamu nggak akan jadi korban, saya bilang gitu. Iya, ya, 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 ya. Itu memang itu yang kejadian di Aceh itu kan membuat banyak orang trauma, ya. Jadi anak saya ketika kemarin juga gitu langsung pulang dari pelatihan itu ngurung di kamar, ya. Malamnya kan baru bisa ketemu saya karena kami ada pelayanan, baru telepon nangis, ya. Nah, itu buat saya juga, waduh, ini saya besok Senin bisa ngajar enggak ini, saya pikiran anak saya kan, saya juga stres juga, ya. Tapi ternyata pagi ini tadi sudah ngebel, puji Tuhan. Jadi pengetahuan itu perlu, ya. Makanya nanti kita sebagai orang yang diberi hikmat Tuhan, akal budi, harus menggunakannya. Nah, salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan pada manusia adalah akal budi. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lain, ya. Karena manusia itu disebut dengan Homo sapien karena punya akal, ya. Makhluk yang berpikir, ya. Jadi kita itu dalam perkembangannya disebut sebagai Homo sapien, yaitu makhluk yang berpikir. Ya, jadi kita bersyukur sama Tuhan untuk hal ini. Ya, kita perlu mensyukurinya. Dengan keberadaan ini maka manusia tidak terlepas dengan aktivitas berpikir. Untuk itulah maka ada relasinya. Mengapa manusia harus belajar filsafat. Untuk lebih mengerti dan memahami filsafat, maka kita perlu mengetahui dulu definisinya. Ya, jadi ketika kita ingin memahami sesuatu, apakah itu filsafat, apakah itu bidang-bidang ilmu yang lain, maka cara mendekatinya yang pertama mengetahui dulu definisinya dari apa yang mau kita pelajari. Ya, kalau kita mau mempelajari teologi sistematika, kita juga harus mengetahui apa itu teologi sistematika. Kalau kita mau bicara tentang Roh Kudus, ya, ya kita harus tahu definisinya Roh Kudus itu apa, supaya kita paling tidak memiliki dasar berpijak. Oh, kalau saya belajar filsafat, itu ternyata filsafat itu bicaranya nanti itu tentang poinnya ini.
Poin utamanya ini tentang pengembangannya kan bisa berkembang ya. Tapi poinnya filsafat itu adalah seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap poin utamanya, nanti pengembangannya itu mudah kita mengerti. Tapi kalau tentang basicnya saja, oh filsafat apa kita sudah tidak tahu, ya sudah. Kita nanti ketika masuk dalam pengembangannya, kita tidak tahu bahkan bingung. Ya, maka kita hari ini mau mencoba untuk apa? Belajar, mengerti. Ya, kita mulai dulu dengan definisi apa filsafat. Ya. Nah, secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Latin yaitu philosophia yang berarti kata kerja filosopein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Ya, jadi filsafat itu dari kata philein yang berarti kata kerja yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kearifan. Jadi seorang filosof itu adalah seorang yang mencintai kebijaksanaan. Ya. Maka orang-orang yang berfilsafat itu tidak langsung menemukan ide-idenya. Dia banyak merenung. Ya. Jadi sebelum membuat sebuah hasil pemikiran yang kemudian disebut dengan hasil pemikiran filsafat itu, dia banyak merenung. Ya. Makanya orang-orang filsafat itu suka biasanya tempat-tempat yang sepi. Ya. Dia di situ tenang, kemudian mulai menyendiri, ya, merenung. Ya. Kok air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, itu apa sebabnya? Nah, itu dipikirkan betul-betul. Baru setelah dia berhasil menemukan jawaban, mengapa kok air itu selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baru dia menghasilkan teorinya. Tapi sebelum dia mengetahui jawabnya, dia akan terus merenung. Ya, merenung. Ya. Maka hasil-hasil pemikiran filsafat itu seringkali sangat akurat ya. Karena dia lakukan dengan betul-betul berpikir. Tidak asal dia bicara, asal mengeluarkan pendapat, tapi tidak bisa diuji secara epistemologi, secara keilmuan. Tidak bisa. Tapi setiap yang dia katakan itu dipikirkan sedemikian rupa, direnungkan sampai pada titik kesimpulan bahwa pendapatnya ini nanti benar, bisa diuji kebenarannya. Ya, maka itulah yang disebut dengan berpikir secara filsafat. Jadi orang itu mencintai kebijaksanaan, mencintai pengetahuan. Ya. Semakin orang itu mencintai pengetahuan dan kebijaksanaan, dia akan menjadi seorang yang arif bijaksana. Ya. Ya. Tapi juga ada orang-orang yang kemudian nanti menganut ya pengetahuan-pengetahuan yang tidak mempercayai Tuhan, yaitu sekuler. Ya, itu juga nanti dia memang pemikirannya luar biasa, tetapi dia berlawanan dengan Tuhan yang memberikan akal budi. Ya, jadi kan ada orang-orang itu yang kemudian tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, orang-orang komunis. Ya, kemudian juga orang-orang yang tidak meyakini eksistensi Tuhan. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan cinta adalah hasrat yang besar atau berkobar-kobar dalam membuat atau mempelajari kebenaran itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang belajar dengan semangat berkobar-kobar, ya, bukan tidak mungkin di antara kita itu nanti bisa menjadi seorang filosof. Ya. Jadi sudah sudah banyak orang yang menjadi filsuf di Indonesia ini. Ya. Bukan hanya sekedar seorang yang sekolah di bangku universitas jurusan atau fakultas filsafat ilmu, tidak. Kita pun yang belajar teologi ya, kalau kita belajar berkobar-kobar kemudian kita banyak merenungkan firman Tuhan ya. Walaupun kita tidak lulusan sekolah filsafat, kita itu bisa menjadi seorang filsuf. Filsuf itu artinya sebenarnya orang yang bijaksana. Ya. Ya. Maka kan seringkali gembala-gembala jemaat itu bisa saya katakan dalam tanda kutip mereka itu seorang yang seperti seorang filsuf karena bisa memberikan jalan keluar kepada jemaat. Ya.
Jadi kan ada hamba-hamba Tuhan itu yang punya kemampuan yang luar biasa mengatasi jemaat yang jumlahnya besar. Ya. Karena kalau kita berpikir punya jemaat 12 saja, kita itu bergumul untuk 12 pemikiran. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya murid awal 12 orang, ya, maka pergumulan kita adalah melawan 12 pemikiran yang dimiliki oleh jemaat kita dengan pergumulan yang ada. Nah, kalau kita sebagai pendeta bisa membantu jemaat keluar dari pergumulannya, kita sudah termasuk orang yang disebut orang yang cinta kepada kearifan, kebijaksanaan. Ya. Karena apa yang kita advis, kita anakkan kepada jemaat dilakukan bisa keluar dari persoalan. Ya. Jadi tidak perlu, nanti kalau saya sudah lulus S2, saya mau lanjut ke jurusan yang lain, jurusan filsafat, ya nggak apa-apa kalau memang mau mendalami. Ya. Siapa tahu nanti jadi Rocky Gerung yang kedua, ya, 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 yang canggih itu ya, ya, yang canggih, saking canggihnya sempat mau dipukuli beberapa kali sama orang-orang ya itu ya. Ya yang kemarin kan debat 2 kali kan mau dipukul dia, ya, sama siapa itu ya, Riko, ya, ya mari Pak, ya, 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 nggak apa-apa pakai mic, ya silakan, silakan ya. Tidak apa-apa. Wah, Pak Rubik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Di sini saya mau bertanya, saya pernah dengar itu ada salah satu seorang hamba Tuhan juga yang pernah tidak menerima dengan istilah yang namanya Tritunggal ya, Tritunggal. Dan kalau kita belajar filsafat, saya juga pernah mendengar dari salah satu seorang tokoh filsafat juga dari Descartes ya. Dia pernah berkata bahwa saya berpikir maka saya ada gitu kan. Di sini saya mau tanyakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan ya kan memberikan jalan keluar tadi sampaikan Bapak. Berarti kita sebagai hamba Tuhan sebenarnya kita itu menjadi jalan bagi jemaat itu. Dan bagaimana kalau kita sendiri saja tidak menerima yang namanya Tritunggal? Itu kan kalau kita mau lihat sejarahnya kan tahun 325 kan sudah ditetapkan di Konsili Nisea kan. Kenapa kita tidak menerima mungkin istilah daripada Tritunggal itu sendiri begitu? Padahal itu memang tidak ada istilah di dalam, maksudnya di dalam Alkitab tidak ada, tapi secara itu memang ada ayat-ayatnya begitu. Nah, itu yang saya mau tanyakan saja, Pak. Ya, jadi saya mau jelaskan ketika ada hamba Tuhan yang tidak mempercayai katakanlah doktrin Tritunggal yang sudah kita yakini bersama-sama ya, kemudian melahirkan doktrin baru Tritunggal itu kan ketika saya membaca bukunya beliau itu saya menangkapnya begini. Jadi hamba Tuhan ini kayak membuat klaster sebenarnya ya, klaster, mengklasterkan, mengkelompokkan ya. Jadi Yesus Kristus itu karena pernah menjelma menjadi manusia, ya kan Yesus pernah pribadi Allah menjelma menjadi manusia, berwujud, diberi nama Yesus Kristus atau Immanuel itu ya. Nah itu dipisahkan menjadi satu pribadi Allah yang memiliki dua natur 100% Allah, 100% manusia. Tetapi yang Bapa dan yang Roh Kudus itu dikelompokkan menjadi satu sebagai natur Allah yang tidak pernah menjadi pribadi manusia. Ya, jadi sebenarnya letaknya di sini hanya memisahkan. Tetapi itu pun kan tidak benar secara teologis ya, karena kan tiga-tiganya itu kan satu. Tiga-tiganya itu satu, tidak dipisahkan menjadi dua kelompok begini. Nah, jadi kalau sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ya pastinya hamba itu dan kelompoknya dan jaringannya
tidak akan lagi mempercayai Tritunggal, tetapi mempercayai Dwitunggal, karena itu kan ajaran yang dia ciptakan, dan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan pencerahan baru dari hasil pembacaan firman Tuhan dan penelitiannya secara eksegesa dan macam-macam yang dia kerjakan selama ini. Nah, kalau sudah seperti itu, waktu itu dia kan ada di sinode gereja kami, itu dipanggil untuk memberi klarifikasi. Nah, ketika diklarifikasi di tempat kami kan ada namanya Departemen Teologia, itu juga mempertanyakan bahwa memisahkan atau membagi klaster seperti itu tidak tepat, ya. Nah, kemudian diminta untuk tidak meneruskan langkah itu, ya, dan menarik buku yang diterbitkan. Tetapi ternyata yang bersangkutan kan tetap pada pendapatnya, sehingga pilihannya adalah diminta untuk mengundurkan diri atau memisahkan diri. Ya, walaupun hubungan secara pribadi masih baik, tetapi kalau secara kelembagaan sudah diminta untuk mengundurkan diri. Akhirnya kan mengundurkan diri menjadi satu sinode baru. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan tadi bahwa supaya ketika ada hal seperti itu, ya kita juga harus menyaring walaupun kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, jangan sampai karena ini hamba Tuhan besar harus kita ikuti, tidak juga. Kita kan juga diberi hikmat Tuhan sehingga bisa untuk memilah dan memilih mana yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita itu kan punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk pengembalaan kita atau untuk pelayanan kita nanti ke depan, menuntun orang menuju kebenaran, ya. Jadi seperti itu, Mas, pendapat saya. Jadi tidak setiap pandangan-pandangan itu langsung kita tangkap, ya. Ya, memang ada aliran-aliran kekristenan yang orang itu begitu tunduk sama hamba Tuhannya, ya, karena karismatik dan sebagainya, punya karisma sehingga setiap omongannya langsung ditangkap mentah-mentah tanpa dikaji. Tapi kita yang diberi hikmat oleh Tuhan, ya setiap saat boleh, kalau ketika pendapatnya itu atau pengajarannya tidak pas dengan firman Tuhan, kita boleh mendiskusikan kepada hamba Tuhan itu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh berpendapat pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan, walaupun itu mungkin tidak sama. Bahkan resikonya mungkin kita pindah gereja atau kita tidak lagi bergereja di situ karena kita punya keyakinan yang lebih berdasarkan firman Tuhan, nggak masalah menurut saya. Jadi itu yang mesti nanti perlu dipikirkan bersama-sama, ya. Karena kan memang sekarang ini doktrin terus berkembang, ya, berkembang. Makanya kita sebagai orang-orang yang belajar teologi juga harus lebih teliti lagi dalam mempelajari firman Tuhan, supaya jangan sampai kita nanti terjerumus, ya, kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Cukup, Mas, atau masih mau tanya lagi? Oh ya, kalau gitu istirahat dulu ya. Maaf ya, saya lupa jamnya, ya. Oh ya, enggak, nah, kita tambah aja istirahatnya setengah jam, ya. Ya, baik, kita istirahat dulu. 30 menit, ya.